kita akan melihat sosok lain dari Sayyid Qutb. Dalam sejarah hidupnya ya, pernah memiliki dua cinta. Ini mengenai perempuan ya. Cinta pertama kepada seorang gadis ketika masih kecil. Gadis ini masih termasuk keluarga jauh, jadi keponakan bagi istri pamannya. Gadis itu kagum pada keberanian Sayyid Qutb karena Sayyid Qutb berani membela gadis-gadis kampung yang masih sekolah. Gadis itu kadang datang ke rumah Qutb, katanya sih pengen main dengan adiknya Qutb ya. Padahal gadis itu sebenarnya pengen melihat Sayyid Qutb. Kata Sayyid Qutb, kecantikannya terletak pada sifatnya yang unik. Ketika Sayyid pergi dan merantau ke Kairo untuk belajar, sesampainya di Kairo, ia bertanya bagaimana kabar gadis tersebut. Ternyata ia tahu bahwa gadis tersebut sudah menikah. Ia merasa tiba saatnya baginya untuk menarik diri dari keramaian dan melihat air mata menetes dari kedua pelupuk matanya. Seorang Sayyid Qutb menangis karena perempuan. Cinta kedua. Setelah bekerja di kementerian, Sayyid Qutb jatuh cinta untuk kedua kalinya. Ia melamar seorang gadis, tetapi suatu ketika ia menangis. Gadis itu pun mengaku bahwa sebelum berkenalan dengan Qutb, ia menjalin cinta dengan tetangganya yang merupakan perwira militer. Kenyataan ini begitu pahit, harapan Qutb hancur. Pertunangan itu akhirnya batal karena Sayyid Qutb adalah orang kedua yang pernah singgah di hati gadis tersebut. Beberapa tahun kemudian Sayyid Qutb bertemu dengan gadis tersebut. Kamu masih sendiri seperti dulu? Ah, itu sama sekali tak penting. Kamu, wanita itu melirik anak kecil yang menarik pakaiannya dan melompat kecil-kecil di sampingnya. Ini anakmu? Tanya Sayyid. Ya, namanya Samir, nama kesukaanmu. Tetap ingin menikah. Walaupun dua kali gagal, ternyata Sayyid Qutb masih tetap ingin menikah. Tetapi hal tersebut hampir nihil karena dia sangat sibuk di masa hidupnya ya. Pertama karena dia disibukkan dengan kerja-kerja sastra ya. Selain itu nanti Sayyid Qutb juga ke Amerika ya, belajar di sana. Lalu setelah pulang, Sayyid Qutb terlibat dalam kelompok revolusi. Dia juga bergabung dengan kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun yang itu menyita seluruh waktunya. Sampai akhirnya nanti ditangkap tahun 54. Kemudian di situ dia juga sebenarnya ingin meminang seorang gadis ya. Tetapi kejadian-kejadian setelahnya beruntun begitu cepat. Ia mendekam di penjara dan kita tahu nanti tafsir Fi Zilalil lahir di dalam penjara. Lalu ia dibebaskan tahun 64, usianya hampir 57 tahun. Dia masih ingin menikah. Sayang sekali belum sempat jadi, ia sudah mendekam di penjara lagi lalu digantung tahun 65. Kisah yang tragis.